Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang informasi penting. Terus ada apa lagi? Ada proses pernapasan pada manusia. Terus hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Iya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu mau tanya pelajaran yang kemarin ya nak ya. Kemarin kita sudah belajar tentang informasi penting, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Nah, Ibu mau ngingetin lagi nih. Tentang informasi penting. Nah, bagaimana sih caranya menemukan informasi penting pada teks? Yaitu dengan apa nak? Iya, membuat diagram, yaitu membuat peta pikiran. Iya, dengan cara menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan lalu dijawab. Nah, setelah itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu apa sih nak? Iya, pintar, sesuatu yang harus kita dapatkan. Terus kalau kewajiban apa nak? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau tanggung jawab apa? Sikap berani menanggung akibat atas segala perbuatan yang kita kerjakan. Nih, pinter kalian. Iya. Terus jenis-jenis kegiatan ekonomi apa aja nak? Iya, ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, apa lagi? Kehutanan. Pinter. Terus ada apa lagi nak? Iya, perindustrian. Terus ada apa lagi? Pelayanan jasa. Oke, masih ingat semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum ini kita mulai pembelajaran hari ini tentang subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Tema 5B, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Menjelaskan informasi dari teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan dari teks yang diberikan. Mengidentifikasi informasi dari teks. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut dengan orang lain. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Proses pernapasan pada manusia, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Proses menghirup udara. Udara masuk melalui hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, paru-paru mengembang, dan rongga dada membesar.
Gas oksigen diserap oleh alveolus. Proses mengembuskan udara. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Proses pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi atau menarik nafas, ekspirasi yaitu mengeluarkan nafas. Berdasarkan cara masuknya udara ke paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Proses inspirasi atau menarik napas pada pernapasan dada. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Ketika terjadi volume dada yang besar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan kecil, sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Selanjutnya adalah proses ekspirasi atau mengeluarkan nafas pada pernapasan dada. Prosesnya, ketika otot antar tulang rusuk kita relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan, sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru akan membesar, sehingga udara akan keluar. Proses inspirasi atau menarik napas pada pernapasan perut, prosesnya adalah ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembang, maka paru-paru juga ikut mengembang. Tekanan udara pada paru-paru akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Proses ekspirasi atau mengeluarkan napas pada pernapasan perut, prosesnya antara lain, ketika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi udara akan keluar dari tubuh. Akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab, kita berarti tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. 1. Dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Tidak disukai orang lain. 3. Dijauhi teman. 4. Tidak dipercaya dalam menjalankan tugas. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini
telah Ibu sampaikan, dan semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini, pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Tentang apa? Informasi penting dalam teks, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Terus satu lagi, proses pernapasan pada manusia. Iya, pintar. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Tidak bosan-bosan, Ibu selalu mengingatkan kalian ya nak ya. Iya, untuk selalu menjaga kesehatan. Iya, supaya apa? Badan kita selalu sehat. Oke? Pembelajaran hari ini cukup sekian. Salam sehat dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.